Halo pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Do Unto Others. Ini film Jepang ya, tahun 2023. Ini menceritakan tentang seorang perawat yang memiliki pemikiran yang sesat yang membuat dia jadi psikopat. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita simak ceritanya. Cerita akan berfokus pada seorang perawat yang khusus merawat lansia. Dia adalah Shiba. Shiba saat ini bekerja di sebuah perusahaan layanan yang bernama Yaga Care Center, yang merupakan salah satu cabang dari care center di seluruh Jepang yang mengkhususkan layanannya untuk membantu para keluarga dalam mengurus para orang tuanya yang sudah usia lanjut dengan sistem layanan home care atau datang ke rumah pasien. Diketahui di Jepang sangat banyak yang menggunakan layanan Yaga Care Center ini. Terlihat dari banyaknya kunci serep rumah yang berada di kantor Yaga Care Center, karena seperti yang kita ketahui para penduduk Jepang sangat giat atau bisa dikatakan gila dalam bekerja, sehingga bagi mereka yang memiliki orang tua usia lanjut hampir tidak punya waktu untuk mengurusnya. Bahkan ada beberapa klien Yaga Care Center yang terlihat sangat stres karena harus mengurus anak dan suaminya di rumah, bekerja hingga malam dan harus masih pergi ke rumah orang tuanya yang sudah usia lanjut. Bahkan banyak di antaranya yang sudah mengidap penyakit demensia alias pikun untuk mengurusnya, menyiapkan makan, beres-beres rumah, nyuci baju dan menyiapkan kebutuhan harian lainnya. Dalam bekerja, Shiba selalu ditemani oleh kedua teman kerjanya yaitu Inoguchi dan si anak magang Yuki. Shiba dikenal sebagai orang yang sangat baik hati, sungguh-sungguh dalam bekerja. Bahkan Inoguchi dan Yuki selalu membicarakannya atas ketulusan dan kebaikan Shiba, terutama dalam bersikap kepada para lansia. Lalu scene beralih ke sebuah kantor kejaksaan. Terlihat seorang jaksa cantik yang bernama Hidemi Otomo atau kita panggil saja Hidemi tengah melayani seorang nenek tua yang diketahui hidup sebatang kara, tidak punya sanak saudara, bahkan anak pun tidak punya. Ternyata nenek tua ini sedang memohon-mohon kepada Hidemi untuk dapat mengirimkan dia ke dalam penjara, saking merasa sangat putus asa atas hidupnya saat ini karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia berpikir hidup di dalam penjara adalah sebuah pilihan yang terbaik baginya saat ini, karena setidaknya dia akan diberikan tempat tinggal tanpa bayar sewa dan diberi makan sehari 3 kali. Scene kembali ke Shiba yang sedang berada di kantornya bersama para perawat lainnya. Di sana terlihat ada Pak Direktur yang ternyata walaupun jabatannya sudah direktur, tetapi tetap masih melakukan pekerjaan yang sama dengan yang lain, yaitu merawat pasien. Di sana Pak Direktur meminta ganti jaga dengan Shiba untuk malam ini karena dia ada keperluan, dan Shiba pun menyetujuinya. Esok paginya terlihat Shiba, Inoguchi dan Yuki sedang ngelayat ke salah satu klien lansianya yaitu Nenek Miura yang telah meninggal untuk ikut memberikan bela sungkawa. Selesai ngelayat lalu mereka lanjut makan-makan di kedai Jepang terdekat. Di sela obrolan, Inoguchi sedikit mengungkapkan pendapatnya dengan nada guyon bahwa Nenek Miura meninggal di waktu yang tepat, mengingat anak yang ditinggalkan yang ikut mengurusnya selama ini masih terbilang muda. Jadi bagi anak tersebut sekarang sudah terbebas terlepas dari mengurus Nenek Miura yang sudah renta dan bisa fokus menata hidupnya sebagai single parent dan berpikir untuk mendapatkan suami baru. Di tempat lain terlihat jaksa Hidemi sedang menjenguk ibunya yang sudah sepuh di sebuah panti jompo yang terlihat lumayan elit. Ternyata sang ibunya Hidemi juga mulai menunjukkan gejala-gejala demensia karena beberapa kali dia tiba-tiba lupa kapan terakhir Hidemi datang menjenguknya. Keesokan harinya terjadi sebuah insiden yang diduga pembunuhan yang terjadi di dalam rumah kakek Umeda yang di awal film kita lihat sedang diurus oleh Shiba dan kawan-kawan. Dan yang membuat kaget adalah di sana terdapat mayat dari sang direktur perusahaan tempat Shiba bekerja yaitu Yaga Care Center beserta kakek Umeda yang sudah tidak bernyawa. Kejadian ini sontak membuat kaget dan bertanya-tanya banyak orang termasuk kepolisian, sehingga saat itu juga kantor Yaga Care Center ditutup untuk sementara waktu karena harus diperiksa kepolisian secara intensif. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan termasuk keterangan dari beberapa pegawai Yaga Care Center yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan yaitu Hidemi, kepolisian sementara menetapkan sang direktur Yaga Care Center sebagai tersangka dari kasus ini. Dari hasil pemeriksaan otopsi yang dilakukan ke tubuh almarhum kakek Umeda terdapat kandungan nikotin yang cukup tinggi di dalam darahnya beserta sepuit 3 cc yang tertinggal di TKP yang membuat bisa disimpulkan bahwa kematian kakek Umeda adalah karena telah disuntikan nikotin dengan dosis tinggi ke dalam tubuhnya.
Sebagai informasi, jika berbicara nikotin yang terkandung di dalam rokok, menurut ahli bedah umum nikotin bisa menyebabkan kecanduan yang parah sama seperti kokain dan heroin. Bahan tersebut juga bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, detak jantung, aliran darah ke jantung, dan penyempitan arteri. Nikotin juga bisa menyebabkan pengerasan dinding arteri yang berpotensi menyebabkan serangan jantung. Bahan kimia ini bisa bertahan di dalam tubuh selama 6-8 jam tergantung seberapa sering kamu merokok. Bisa kita bayangkan jika nikotin disuntikan ke dalam tubuh seorang kakek tua renta yang sudah pasti memiliki ketahanan tubuh yang sangat rendah, fungsi organ yang sudah sangat lemah dengan dosis nikotin yang berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus kali lipat dari kandungan nikotin di dalam satu batang rokok yang dimasukkan ke dalam tubuh dalam satu waktu, dan itulah yang menyebabkan kakek Umeda meninggal dunia. Dan mengenai kematian sang direktur, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat banyak kandungan alkohol di dalam tubuhnya. Dan disimpulkan kematiannya dikarenakan kepeleset dan terjatuh akibat mabuk dari tangga lantai 2 dan kepalanya terbentur anak tangga. Di TKP ditemukan juga beberapa kunci serep rumah klien Liaga Care Center, buku tabungan dan ATM yang menguatkan motif pembunuhan adalah pencurian uang. Ditambah dari beberapa informasi yang didapatkan dari hasil interview dengan beberapa karyawan Liaga Care Center yang mengatakan bahwa sang direktur belakangan sedang memiliki masalah keuangan karena kecanduan judi online. Namun karena kakek Zeus tidak pernah menyambarkan petirnya, hal tersebut membuat dia terlilit hutang pinjol untuk keperluan depo. Mamam siapa tukang depo. Namun ada yang mengganjal pikiran Bu Jaksa adalah mengapa sang direktur harus repot-repot sampai membunuh kakek Umeda dengan menyuntikkan nikotin. Jika motifnya adalah karena uang, karena seperti yang kita tahu bahwa kakek Umeda adalah lansia yang sudah mengidap penyakit demensia alias pikun tingkat lanjut. Jadi kalau hanya ingin mengambil uang, tinggal ambil saja karena kakek Umeda tidak akan jadi sebuah halangan yang berarti dalam menjalankan aksinya. Hal ini tentu membuat Bu Jaksa dan jajaran Polres yang menangani kasus ini menyimpulkan sepertinya pembunuhan ini tidak sesederhana itu. Dan mau tidak mau mereka harus melebarkan pemeriksaan dengan mencari semua hal yang bisa mendukung memberikan titik terang kasus ini. Di antaranya adalah dengan mengecek beberapa rekaman CCTV jalanan dengan radius terdekat dari rumah TKP. Dan setelah dilakukan pemeriksaan beberapa CCTV terdekat, ditemukan hal yang mencurigakan sekaligus mengejutkan, yaitu terekam oleh CCTV Siba sedang mengendarai mobil menuju arah TKP pada jam 2 dini hari, di mana waktu tersebut sangat cocok dengan waktu kejadian terbunuhnya kakek Umeda dan sang direktur. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Siba pun dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh Bu Jaksa guna mendapatkan informasi dan klarifikasi alibi dari Siba. Dikarenakan penemuan rekaman CCTV ini ternyata bertentangan dengan keterangan awal Siba saat interogasi awal yang mengatakan bahwa dia sepanjang malam berada di rumah. Siba menjelaskan alibinya malam itu di mana saat Siba memasuki rumah kakek Umeda, dia menemukan sang direktur sedang menggasak beberapa barang berharga milik korban karena sang direktur sedang membutuhkan uang. Dan di sanalah terjadi perselisihan antara mereka yang mengakibatkan sang direktur terlempar dari lantai 2 dan meninggal saat itu juga. Dan luka yang di pipi Siba adalah hasil dari perkelahian tersebut. Dengan kata lain, kematian sang direktur terjadi karena ketidaksengajaan. Hidemi kembali bertanya alasan Siba kenapa malam-malam mendatangi rumah kakek Umeda. Siba mengaku dia sangat mengkhawatirkan kakek Umeda karena dalam kunjungan terakhir kondisi kakek Umeda semakin tidak membaik yang membuat dia tidak bisa tidur dan akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Interogasi pertama ini sepertinya belum membuahkan hasil yang lebih pasti karena alibi Siba cukup masuk akal, apalagi jika ditambahkan dengan beberapa penilaian rekan kerjanya terhadap Siba selama ini yang dikenal sebagai sosok yang baik hati terhadap setiap kliennya. Namun untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, Siba ditahan untuk sementara waktu sampai ada hasil yang lebih pasti tentang apakah Siba bersalah atau tidak. Esok harinya, pihak Polres dan Bu Jaksa pergi ke rumah Siba untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan berharap menemukan sesuatu. Di sana ditemukan Bible yang sudah ditandai stabilo di beberapa ayatnya. Juga ditemukan buku catatan harian Siba yang mencatat seluruh kegiatan pekerjaannya dengan sangat lengkap. Lalu Hidemi pun membawa beberapa hasil temuannya tersebut. Keesokan harinya di kantor, sang asisten Hidemi yang bernama Shina menyampaikan laporan hasil investigasi Polres yang mengatakan bahwa terdapat 36 kunci serep rumah klien Liaga Care Center di tempat tinggalnya almarhum si direktur. Dan dari ke-36 klien yang kuncinya ada di si direktur, hanya 3 klien saja yang masih hidup, 33 lainnya sudah dinyatakan meninggal. Mendengar hal tersebut, Hidemi lantas memerintahkan mengumpulkan seluruh data mortalitas Liaga Care Center dalam 3 tahun terakhir.
Dan hasilnya terdapat 69 lansia meninggal dunia dalam 3 tahun terakhir atau rata-rata 23 lansia meninggal dalam 1 tahun, yang artinya rata-rata 2 orang meninggal dunia setiap bulannya. Tentu angka ini dikategorikan sangatlah tinggi yang membuat Hidemi segera membandingkan data mortalitas di Yaga Care Center dengan care center di beberapa daerah lainnya. Dan hasilnya angka mortalitas Yaga Care Center lah yang paling tinggi, bahkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari angka kematian 69 nyawa, 47 diantaranya dinyatakan mati karena penyakit dan kematian secara normal. Yang dengan jumlah sebanyak itu, Hidemi sangat tertarik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan kebenarannya. Dan saat dicek di dalam database Yaga Care Center, dari 47 kasus kematian tersebut, ternyata paling banyak terjadi kematian di hari Senin siang dan Jumat dini hari, yaitu mencapai 41 kasus. Hal ini sangatlah aneh karena tidak mungkin seseorang kematian dipengaruhi oleh hari dan waktu, yang membuat Hidemi semakin penasaran untuk menggali lebih dalam mengenai data mortalitas yang mencurigakan ini. Dan setelah dicek di jadwal dinas setiap staf, ditemukan bahwa Shiba lah yang memiliki jadwal libur tetap di hari Senin dan Jumat, yang semakin menguatkan dugaan keterlibatan Shiba dalam banyaknya kasus kematian pasien Yaga Care Center selama ini. Mengingat bukti yang terkumpul belumlah cukup untuk menentukan keterlibatan Shiba dalam kasus ini, termasuk bukti sepuit 3 cc yang tertinggal di TKP juga belum terbukti merupakan milik Shiba, Hidemi mulai memeriksa semua hal yang berkemungkinan berhubungan termasuk buku catatan Shiba. Buku catatan yang dibuat Shiba tentang pekerjaannya terbilang sangatlah lengkap, dari mulai anamnesa kebiasaan pasien sehari-hari hingga momen-momen menyedihkan yang dialami pasien, bahkan sampai beberapa kalimat makian yang digambarkan sering terlontar akibat keputusasaan dengan keadaan. Hidemi dan Shina melakukan pemeriksaan data dan berkas hingga dini hari sampai mereka nginep di kantor. Keesokan harinya kepolisian dari Polres datang untuk melaporkan hasil pemeriksaan lanjutannya. Mereka menemukan sebuah alat penyadap yang dipasang di rumah salah satu rumah lansia, yang ternyata itulah sebabnya buku catatan Shiba sangatlah lengkap hingga mengetahui kalimat-kalimat yang pernah dilontarkan para pasiennya. Esok harinya Hidemi kembali menginterogasi Shiba dengan memperlihatkan 41 lansia klien Yaga Care Center yang sudah dinyatakan meninggal. Hidemi memaparkan asumsi keterlibatan Shiba dalam kasus ini, mulai dari buku catatan Shiba yang sangat lengkap hingga tanggal-tanggal di mana Shiba sedang tidak bertugas alias libur, di mana hal ini dikaitkan dengan temuan dari tim Polres yang menemukan alat penyadap yang membuat diduga kuat lengkapnya catatan buku harian Shiba karena sebagian berasal dari aksi-aksi ngupingnya hingga alasan atau motif Shiba dalam melakukan pembunuhan. Dengan penjelasan asumsi Hidemi, pada akhirnya Shiba mengaku bahwa dia memang yang melakukan pembunuhan terhadap 41 pasien lansia tersebut, bahkan 42 pasien. Belum dijelaskan siapa korban tambahan satu lagi tersebut. Shiba juga menjelaskan bahwa membunuh para lansia ini bukanlah pembunuhan kejam, melainkan merupakan salah satu bentuk dari layanan perawatan yang disebut lost care atau perawatan dari rasa duka, dan tindakan membunuh lansia ini merupakan bentuk dari penyelamatan. Tentu saja Hidemi sangat kaget dan sangat tidak paham tentang pendapat atau pemikiran Shiba ini. Mengapa Shiba memiliki pendirian aneh seperti ini? Apa penyebab Shiba memiliki keyakinan menyimpang seperti ini? Shiba memaparkan betapa banyak penderitaan yang timbul hanya akibat dari mengurus lansia yang sudah mengalami demensia atau pikun, apalagi pikun akut, di mana anggota keluarga yang mengurus semuanya mengalami kesulitan dan bahkan sangat banyak dari mereka yang stres akibat mengurus orang tua lansia mereka. Dan Shiba sangat tahu ada lebih banyak para lansia yang dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri daripada yang dia lakukan, yaitu sekitar 45 kasus per tahun, atau satu nyawa lansia malah yang setiap 8 hari dibunuh sengaja oleh anggota keluarganya sendiri. Shiba juga menyalahkan pemerintah dan RT RW sekitar atas penderitaan yang para lansia dan anggota keluarga alami, karena pada kenyataannya tidak ada yang peduli sama sekali terhadap situasi yang mereka alami dan dituntut untuk berjuang sendiri. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu Shiba saat ayah Shiba masih hidup. Diketahui sejak kecil Shiba hidup hanya berdua dengan sang ayah hingga Shiba beranjak dewasa. Seiring berjalannya waktu, sang ayah yang sudah semakin usia lanjut dan mulai menunjukkan tanda-tanda demensianya, membuat Shiba harus terpaksa memilih berhenti dari pekerjaan tetapnya di percetakan dan mencari jenis pekerjaan paruh waktu demi dapat tetap sambil mengurus sang ayah.
Tidak mudah bagi Shiba dalam mengurus sang ayah sendirian. Selain harus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, Shiba juga harus tetap telaten mengurus sang ayah, apalagi ditambah penyakit demensia sang ayah yang mulai semakin parah sampai beberapa kali pergi dari rumah dan lupa jalan pulang, bahkan sampai kadang tidak mengenal Shiba. Hal ini yang membuat Shiba sangat kerepotan dan lagi-lagi mau tidak mau Shiba harus keluar dari pekerjaan paruh waktunya demi dapat fokus mengawasi dan mengurus sang ayah tercinta. Alhasil Shiba harus mengurus sang ayah tanpa bekerja yang otomatis tidak ada pemasukan. Hal ini tentu saja menambah beban yang sangat berat bagi Shiba karena perut harus tetap diisi, ditambah juga sang ayah harus diurusi. Hingga pada suatu waktu di sisa-sisa kesadaran sang ayah, dia meminta Shiba untuk mengakhiri hidupnya saja karena dia berpikir saat ini hidupnya sudah tidaklah berarti dan malah jadi beban bagi anaknya sendiri. Dia sadar dan bisa merasakan bagaimana beratnya beban Shiba, stres, sedih, bingung, dan berbagai perasaan yang bercampur menjadi satu. Bahkan saking ingin dan seriusnya permintaan ini, sang ayah sampai berkata, "Jika kau benar-benar sayang padaku, maka tolong akhiri hidupku." Tentu saja permintaan sang ayah ini sempat membuat Shiba kaget, tetapi dia juga bisa merasakan dan memahami seperti apa penderitaan sang ayah saat ini. Ditambah memang dia juga merasakan beban begitu berat yang harus dia pikul dalam mengurusi sang ayah selama ini. Pada akhirnya dengan sangat berat hati Shiba mengabulkan permintaan terakhir ayahnya tersebut, yaitu mengakhiri hidupnya dengan metode yang tidak menimbulkan rasa sakit dengan cara menyuntikkan nikotin. Dengan ini kita mengetahui korban pertama Shiba ternyata adalah ayahnya sendiri. Itulah sebabnya dia mengaku korbannya berjumlah 42 orang. Berawal dari pengalaman pribadi inilah yang kemudian merubah perspektif atau sudut pandang Shiba terhadap hidup. Dia melihat jika manusia produktif yang bertanggung jawab mengurusi manusia yang sudah tidak produktif dan menjadi beban berat keluarga adalah merupakan dua pihak yang sama-sama menjadi korban sebuah keadaan atau situasi di mana menurut pandangan dan pengalaman pribadi Shiba, situasi ini membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak dengan cara membunuh dengan hormat orang yang sudah tidak produktif dan menjadi beban berat anggota keluarga yang lain, dan layanan Losker adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dan membebaskan kedua belah pihak dari penderitaan tersebut. Dengan begitu kedua belah pihak akan terselamatkan, anggota keluarga akan merasa terbebas dari beban dan tanggung jawab yang berat dalam mengurusi yang tidak jarang menimbulkan pertengkaran antara anggota keluarga yang lain, dan yang dilenyapkan pun akan terbebas dari penyiksaan dan penderitaan akibat penyakit dan kondisi yang dialaminya. Perlu diketahui bahwa pemikiran tersebut menjadi terasa benar dan masuk akal jika terjadi di lingkungan masyarakat Jepang, dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama bahwa itu berkaitan erat dengan tradisi leluhur mereka, yaitu tradisi harakiri atau bunuh diri. Jadi wajar bila pemikiran seperti ini masih tetap ada hingga saat ini di Jepang. Belakangan ini tercatat angka kematian bunuh diri di Jepang pada tahun 2022 menurut Tempo.co mencapai angka 21.584 kasus, dan 14.000 diantaranya adalah laki-laki rentan usia 40-60 tahun yang mayoritas dari kalangan pensiunan dan pengangguran yang mungkin. Para pensiunan dan pengangguran ini merasa diri mereka sudah mentok, tidak bermanfaat lagi bagi keluarga dan bahkan bagi dirinya sendiri, sehingga kematian adalah jalan satu-satunya untuk membebaskan diri sendiri dan orang-orang yang mereka kasihi. Harakiri atau bunuh diri sebagai hukuman mulai populer di masa Kekaisaran Tokugawa pada zaman Edo tahun 1600 sampai 1800-an. Umumnya motif bunuh diri ketika itu adalah untuk memperlihatkan kesetiaan kepada majikan atau sebagai ungkapan rasa malu karena kekalahan, atau rasa malu karena ketidakmampuan diri, atau rasa malu karena ketidakbergunaan diri dalam peperangan. Harakiri dengan merobek perut atau seppuku dahulu dilakukan oleh samurai sebagai bagian dari kode kehormatan Bushido. Kembali ke Shiba, setelah dilakukan persidangan akhirnya Shiba resmi dinyatakan bersalah dan divonis penjara seumur hidup. Tamat. Hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari film ini adalah kematian adalah sebuah kepastian, karena itu janji Allah dalam Al-Quran. Setiap makhluk pasti akan mengalami kematian, dan membunuh adalah tindakan salah dan dosa menurut hukum agama dan negara. Birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak. Bahkan dalam Islam, ridhonya ibu adalah ridhonya Allah. Pengampunan ibu adalah ampunan Allah yang merupakan kunci membuka pintu surga. Orang tua mengandung dan membesarkan kita tanpa pamrih sudah sepantasnya, sewajarnya dan seharusnya kita sebagai anak mau dan ikhlas mengurus orang tua kita saat mereka sudah tidak sesehat dulu lagi. Saya Akang, terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum.